Riuhnya gelaran pilkada serentak termasuk yang terjadi di Jakarta membuat setiap poros yang mengusung paslonnya masing-masing harus bekerja ekstra keras memenangi sebuah pesta demokrasi. Seperti halnya malam ini Partai Demokrat menggelar Rapimnas untuk merapatkan barisan menjelang pelaksanaan pilkada serentak 15 Februari nanti. Dan untuk membahas topik kami malam hari ini di studio sudah hadir Ray Rangkuti, pengamat politik Indonesia yang merupakan pendiri dari Lingkar Madani atau Lima. Selamat malam Bang Ray, terima kasih sudah hadir. Dan kemudian ada Siti Zuro, peneliti politik senior dari LIPI. Selamat malam Mbak Wiwi. Malam, baik, Mas. terima kasih. Tapi nanti kita akan coba melihat lagi rangkaian cuitan dari Susilo Bambang Yudhoyono yang kemarin juga kemudian mendapatkan tanggapan beragam dari para netizen yang intinya kemudian menjadi polemik juga karena istana juga akhirnya menanggapi. Tapi terlepas dari semua itu, saya ingin pandangan dari Bang Ray. Kebetulan hari ini ada Rapimnas begitu ya. Ini mungkin dijadwalkan juga. Apakah sebenarnya cuitan kemarin itu ketika banyak orang melihat, wah cuitan dari sekelas presiden seperti SBY ini seperti ini kesannya kok berlebihan gitu. Tapi apakah mungkin itu strategi politik untuk mencuri spotlight Rapimnas hari ini sebenarnya? Menurut Anda bagaimana? Bisa macam-macam ya. Nah itu kan kalau bisa satu tendangan 3-4 dapat kan lumayan kan kira-kira begitu. Tidak hanya 2 tapi 3-4 bahkan ya. 4 gitu ya. Jadi mungkin yang pertama tentu saja memposisikan beliau sebagai orang yang merasa terzalimi gitu ya. Nah yang kedua tentu kalau kita lihat cuitannya 2 kali yang sebelumnya selalu membawa persoalan ke level presiden dan sebagainya gitu. Artinya beliau mengatakan ada masalah dengan presiden dalam konteks ke semua ini kan kira-kira begitu ya. Nah yang ketiga mungkin juga termasuk di dalamnya adalah untuk menarik perhatian publik terhadap adanya kemungkinan Rapimnas malam hari ini gitu. Jadi tiga-tiganya bisa berjalan. Yang bisa dipikirkan secara matang tapi juga bisa tak terduga. Misalnya efeknya seperti apa ya. Misalnya yang kita maksud A tapi B dan C juga ikut kira-kira begitu. Jadi sangat mungkin itu semuanya bisa terjadi. Cuma yang sudah agak pasti kan kita lihat adalah banyak respon terhadap ini gitu. Misalnya respon dari BIN keluar, kita sebut saja lah istana ya. Istana itu ya polisi, ya BIN, ya pemerintah, ya staf macam-macam gitu ya. Dan seterusnya itu bahkan termasuk presiden sendiri kan. Ketika beliau mengatakan bahwa ya masalah di pengadilan jangan dilemparkan ke saya dong kan kira-kira sebagainya itu. Nah termasuk itu yang jelas itu ada respon. Nah sekarang gitu. Dan yang paling kentara kelihatan adalah memperteguh hadap-hadapannya antara pihak SBY dengan pihak Pak Jokowi gitu. Jadi sebetulnya secara tidak formal gitu ya, kita melihat sebetulnya yang oposisi itu adalah Pak SBY sekarang terhadap Pak Jokowi, meskipun mungkin term oposisi nggak tepat juga, sebab karena itu harus sebetulnya kan di parlemen kan, secara faktual. Kalau oposisi ada di parlemennya. Ada parlemennya, secara faktual kan sebetulnya yang melakukan. Tapi sebagai ketua umum Partai Demokrat bisa juga kan, artinya itu menjadi sebuah sikap parlemen yang itu yang kita tidak tahu. Itu yang jujur saya mau mengatakan bahwa belum ada terlihat antara kegundahan Pak SBY dengan kebijakan praksi di DPR itu gitu. Saya pikir ini bukan khas Demokrat, hampir khas semua partai-partai kita gitu. Jadi misalnya begini, kalau kita lihat sejauh apa implementasi dari persekutuan politik Jokowi dengan partai-partainya di parlemen, kira-kira begitu ya. Ternyata belang-beling juga gitu. Sejauh sebegitu juga antara oposisi dengan dengan pemerintah juga belang-beling gitu. Sebut saja misalnya beberapa kasus lah ya. Misalnya terkait sekarang yang lagi dibahas undang-undang pemilu ya atau undang-undang penyelenggaraan pemilu sekarang gitu. Jadi pihak pemerintah bisa sangat berseberangan dengan partai-partai koalisi gitu. Sebaliknya pihak non pemerintah atau katakanlah partai oposisi sangat setuju dengan partai-partai pemerintah. Nah, yang lain contoh lain misalnya teks amnesti kan. Teks amnesti memang partai-partai pendukung tapi Anda lihat Gerindra dengan PKS pun juga menyambut dengan baik undang-undang ini, dan oleh karena itu sebetulnya kalau kita lihat yang disebut dengan koalisi itu secara makronya sekarang kalau udah menyentuh pada level apakah misalnya pemerintah dimintai pertanggungjawaban atau tidak gitu. Misalnya soal rencana penyadapan. Nah begitu ada rencana penyadapan digulirkan oleh Partai Demokrat gitu, sudah kelihatan tuh partai-partai pemerintah menyatakan terlebih dahulu tidak setuju dengan
Kalau soal adanya lompatan pertanggungjawaban hakim. pemerintah ya. Tapi kalau urusan yang rancangan undang-undang ini Bisa berkelindang, politiknya di ya. DPR ini bisa kemana-mana kira-kira gitu. Oke, baik. Tapi kalau Mbak Wi sendiri membacanya seperti apa? Kita kembali ke soal apa yang disampaikan oleh Pak SBY begitu ya sebagai Presiden ke-6, selalu menyebut dirinya juga sebagai Presiden ke-6 begitu kan. Artinya terus terulang, message itu ingin disampaikan terus berulang-ulang begitu. Ketimbang posisinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sebenarnya. Kalau kita lihat dari beberapa ceritanya ketika kemudian juga mempersoalkan bahwa apakah dirinya tidak bisa tinggal di negeri sendiri dengan segala hak asasinya begitu. Padahal kalau kita lihat secara ini dijawab juga oleh pihak istana ataupun pihak pendukung presiden yang lain begitu yang mengatakan bahwa kan akan sangat tidak masuk akal ketika presiden ke-6 pasti akan mendapatkan pengawalan pas pampres. Jadi soal keamanan itu sebenarnya tidak perlu disampaikan ke media sosial sebegitu gawatnya. Nah, kalau menurut Anda sendiri apakah memang ini situasi real, kegundahan ini real dihadapi oleh Pak SBY ataukah ini sebuah strategi politik? Iya, menurut saya itu kekhasan Pak SBY. Khas sekali Pak SBY. Baik sedang memerintah maupun tidak memerintah, ekspresinya itu tidak jauh berbeda. Jadi apa yang dirasakan disampaikan gitu ya, dengan gaya-gayanya yang juga khas Pak SBY gitu. Sekarang apa yang disampaikan juga masih sama, menarik sekali gitu ya bagi medsos, bagi Twitter dan sebagainya. Dan apakah ini yang sebenarnya dirasakan, menurut saya mimiknya itu menunjukkan bahwa ada kegalauan, kegundahan yang luar biasa juga gitu. Karena menyangkut ini kan memang tahun politik ya, menyangkut apa yang tentunya sedang diusung gitu. Baik, kita segera menuju ke Jakarta Convention Center untuk melihat pidato politik dari Presiden ke-6 yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di JCC berikut ini. Om Swastiastu. Para pemimpin dan kader Demokrat yang saya cintai, hadirin sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, Partai Demokrat, partai kita genap berusia 15 tahun. Meskipun muda dalam usia, Partai Demokrat kaya dengan pengalaman. Dengan dinamika dan romantika, pasang dan surut, serta tantangan dan peluang. Bulan September 2016 yang lalu, ulang tahun Partai Demokrat kita peringati secara sederhana. Karenanya, hari ini saya akan menyampaikan pidato politik dalam sekaligus pidato Natal partai kita. Tema besar pidato saya adalah Indonesia untuk semua. Indonesia for all. Ya, Indonesia for all. Dan saya akan soroti 3 topik penting, yaitu keadilan, kebinekaan, dan kebebasan. Justice, diversity, and freedom. Ketiga isu ini amat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketiga isu ini sekarang juga sedang menjadi perhatian publik yang luas. Saudara-saudara, kita tahu keadilan, kebinekaan, dan kebebasan mudah diucapkan, tetapi tidak mudah untuk diwujudkan. Dulu ketika membahas dasar-dasar Indonesia merdeka, para pendiri Republik memberikan perhatian sangat khusus atas kita. Undang-Undang Dasar 1945 juga memberikan tempat yang terhormat terhadap keadilan, kebinekaan, dan kebebasan. Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang besar agar keadilan tegak, kebinekaan diwujudkan, dan kebebasan dijamin serta diberikan ruang yang cukup. Namun sejak Indonesia berdiri, dari satu pemimpin ke pemimpin yang lain, dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain, tidak selalu mudah mewujudkan tiga. Selalu saja ada tantangan dan permasalahannya. Sehingga jika dalam pidato ini saya mengangkat keresahan
banyak kalangan tentang wajah keadilan dan kebebasan, dan dalam batas-batas tertentu juga kebinekaan kita tidak berarti begitu saja saya menyalahkan negara dan pemerintah. Tidak berarti pemerintah alpa dan menyimpang. Yang saya sampaikan ini anggaplah sebuah wake up call atau peringatan dini. Wake up call kepada para penyelenggara negara dan juga kepada kita semua. Kita mesti peduli melakukan sesuatu untuk kebaikan bangsa kita. Para kader yang saya banggakan, kalian yang mulia, mari kita sekarang bicara tentang keadilan. Konstitusi menegaskan bahwa Indonesia yang kita tuju bukanlah hanya Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat, tetapi juga Indonesia yang adil dan makmur. Kata-kata adil dan makmur mesti diletakkan dalam satu kebulatan, satu nafas, dan satu jiwa. Tak ada artinya jika Indonesia makmur tetapi tidak adil. Kita ingin agar semua rakyat Indonesia makmur, makmur bersama dan bukan makmur sendiri-sendiri. Saudara-saudara, di awal abad ke-21 ini muncul kesadaran yang bersifat global bahwa kemiskinan dan ketimpangan sedunia harus dihentikan. Masih banyaknya kaum miskin, termasuk yang sangat miskin, disertai ketimpangan yang semakin dalam, membuat dunia menjadi tidak adil dan juga tidak aman. Kita saksikan banyak terjadi konflik, kekerasan, dan gangguan keamanan, karena banyak yang merasa kalah, tersisih, dan ditinggalkan. Mereka mencari keadilan dengan cara dan pilihannya sendiri-sendiri. Tren dunia abad 21 memang ditandai oleh kesenjangan sosial ekonomi yang semakin menganga. Separuh kekayaan dunia dimiliki oleh orang-orang kaya yang jumlahnya hanya sekitar 1% saja. Sementara separuh sisanya harus dibagi oleh 99% penduduk bumi yang lain. Di Indonesia, potret kita juga kurang memberikan harapan. Total kekayaan 150 orang terkaya, setara dengan APBN kita. Bahkan yang paling kaya, jumlahnya 3 kali APBD Jakarta. Timur dan di Maluku Utara. Menjadi kaya tentulah bukan kejahatan atau dosa, asalkan kekayaan itu diperoleh secara halal. Tidak lalai membayar pajak dan rajin berbagi dengan yang tidak mampu. Tetapi bagaimanapun negara bersalah dan berdosa jika tidak memikirkan, tidak membantu dan tidak meningkatkan taraf hidup rakyat miskin. Inilah esensi dari keadilan sosial ekonomi yang harus kita tegakkan. Negara tidak boleh asik dan terlena dengan hukum-hukum pasar dan ajaran kapitalisme semata. Ingat, pasar bebas, ajaran neolib, dan kapitalisme yang fundamental tidak peka dan tidak peduli terhadap mereka yang tersisih dan tertinggal. Negara tidak boleh hanya mengikuti kepentingan perusahaan bisnis multinasional dan liberalisasi perdagangan bebas tanpa memikirkan dampak negatifnya bagi rakyat. Melepas harga-harga kebutuhan pokok mengikuti harga pasar semata tanpa memperhatikan daya beli rakyat bukanlah pilihan yang bijak. Ini tidak berarti kita masuk ke perangkap ekonomi komando atau ekonomi yang sosialistik, komunistik. Tidak berarti pula pemerintah harus selalu menetapkan dan mengendalikan harga-harga. Saya tahu hal itu bertentangan
dengan prinsip-prinsip ekonomi yang harus efisien. Nah, berkembang atau emerging market, di mana pendapatan per kapita dan daya beli rakyat masih rendah, diperlukan keseimbangan antara mekanisme pasar dengan peran pemerintah yang proporsional. Pemerintah tidak boleh menyerahkan segalanya ke mekanisme pasar bebas. Ya, jadi ada 3 tema besar yang akan disampaikan SBY dalam pidatonya. Kita masih akan ikuti lanjutan dari tema SBY pidato SBY yang akan disampaikan saat lagi, tapi kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Ada 3 topik utama tadi yang disampaikan SBY dalam pidatonya, dan pidatonya masih akan terus berlanjut. Tadi memberikan kisi-kisi ada 3. Yang pertama adalah keadilan, kemudian adalah soal kebinekaan dan soal freedom. Di soal keadilan tadi di awal SBY sudah menyinggung soal terminologi makmur untuk bersama, bukan makmur sendiri-sendiri. Sekarang kita akan coba ikuti lagi kelanjutan dari pidato politik Susilo Bambang Yudhoyono di kesempatan Rapimnas kali ini. Sertai komunikasi yang tidak baik membuat masyarakat takut, merasa dikejar-kejar, dan tidak tentram tinggal di negerinya sendiri. Isu ini juga berkaitan. Saya berpendapat, sasaran utama teks amnesti haruslah 100, 200, 500, atau 1000 orang-orang terkaya Indonesia. Di samping pemerintah mendapatkan fee pemutihan, barangkali masih ada dana yang dapat digunakan untuk menggerakkan ekonomi nasional. Saudara-saudara, adalah tidak bermoral kalau di tengah gedung-gedung megah dan gemerlapannya kemewahan, jutaan rakyat tidurnya tidak nyenyak lantaran tidak cukup makan. Artinya, kesenjangan yang makin menjadi-jadi tidak bisa diterima di negara Pancasila yang menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Kita ketahui banyak sekali teori, strategi, dan kebijakan pembangunan yang dianut oleh bangsa-bangsa. Namun, bagi Indonesia, yang penting janganlah kita pernah meninggalkan paradigma pembangunan yang adil. Pembangunan yang tetap berpihak dan berorientasi kepada manusia dan lingkungannya. Yang menjadi sasaran bukan hanya dan terjadi sumber-sumber kehidupan. Inilah yang disebut dengan with equity yang dianut oleh banyak negara di dunia. Hadirin. Baik, sambil kita lihat agar diperbaiki sambungan dengan Jakarta Convention Center, mendengarkan pidato politik dari Susilo Bambang Yudhoyono. Kita sudah dengar bersama tadi ya bahwa langsung kritik-kritik tajam langsung disampaikan juga tadi clear oleh Susilo Bambang Yudhoyono tentang sindirannya adalah tentang amnesti dalam topik soal keadilan ini. Kalau Anda melihat ini bagaimana, Bung Rey? Apa yang dikritik oleh Pak Jokowi itu kan 3 hal itu sebetulnya memang persoalan kita sih dari dahulu. Ya, dikritik Pak SBY ini maksudnya. Yang sekarang, maksud saya sekarang disampaikan oleh Pak SBY. Bahwa belum ada pemerataan keadilan, kebinekaan kita yang sering tercederai, kemudian juga kebebasan yang sering terancam oleh pemerintah terhadap warganya, bahkan sesama warga dan sebagainya. Artinya sebetulnya secara normatif apa yang disampaikan oleh Pak SBY itu adalah masalah kita sejak dari dahulu gitu. Yang itulah yang sekarang diupayakan secara perlahan-lahan diatasi oleh setiap rezim, termasuk mungkin oleh Pak SBY selama beliau bekerja selama 10 tahun gitu ya. Sekarang mungkin dilakukan oleh Jokowi yang salah satu upayanya misalnya untuk menggerek supaya kesenjangan ini tidak terlalu besar adalah salah satunya adalah memperkenalkan apa yang disebut dengan teks amnesti, mencabut subsidi dan jadi maksudnya tidak ada sesuatu yang baru disampaikan Pak SBY ini. Secara normatif ini semua bagus, normatifnya gitu kan. Persoalannya kan sebenarnya adalah
apakah kemudian pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh Pak SBY ini lagi-lagi ya implementasinya menjadi kebijakan fraksi Demokrat di DPR. Gitu. Nah itu kan artinya kan sebetulnya pokok-pokok pikiran PSB inilah yang mengawal langkah fraksi Demokrat di DPR. Harusnya seperti itu. Iya, misalnya soal kebinekaan. Misalnya Demokrat lah mestinya misalnya partai yang terlebih dahulu maju ke depan menghalangi segala upaya yang menghancurkan kebinekaan kita gitu ya, yang melakukan apa istilahnya itu ya, yang menonjolkan kebenaran sendiri dengan melupakan kebenaran orang yang lain gitu. Nah maksud saya pidato ini semestinya menjadi ciri, menjadi petanda, menjadi apa kebijakan fraksi Demokrat. Fraksi Demokrat sehingga dengan begitu ada keselarasan antara pidato yang dilakukan oleh ketua Pak SBY umumnya maupun dengan apa yang dilakukan oleh fraksi Demokrat di DPR dan seterusnya gitu. Saya pikir sebetulnya cara menguji dari situ karena kalau berbicara hanya berhenti di pidato seorang kalau ini kan normatif bagaimana? semua orang juga memang sangat mengerti bahwa persoalan kita memang ada di situ, ada kesenjangan yang mencerminkan betapa keadilan ekonomi belum berjalan gitu ya. Ada kebinekaan kita yang terobek-robek oleh oleh katakanlah misalnya oleh kebenaran diri sendiri kan, dan juga ada soal apa istilahnya itu kebebasan kita yang terancam ya, baik oleh karena misalnya sekarang jangankan negara ke pemerintah, antara sesama warga negara pun terjadi sekarang ini kan, misalnya dugaan penistaan agama, dugaan ini, dugaan itu dan seterusnya. Tapi kalau sejauh ini Anda lihat belum masih menyentuh ini apa kan yang ramai kemarin ya. Ini masih permulaan kan. Pidato kita belum tahu nanti di ujung misalnya apa solusi-solusi yang mau ditawarkan oleh Pak SBY terkait dengan 3 isu ini. Misalnya apa yang akan dilakukan oleh fraksi Demokrat terkait menjaga kebinekaan kita, menjaga kebebasan kita warga negara. Jangan sampai karena peristiwa pribadi kira-kira gitu ya, dianggap kemudian menjadi masalah bangsa juga, sehingga kemudian solusinya juga bersifat personal, repot juga kita. Baik, nanti ke Mbak Wiwi, tapi kita kembali melihat kelanjutan dari pidato Susilo Bambang Yudhoyono berikut ini. Saudara sekalian, tahun-tahun terakhir ini media sosial juga menjadi sorotan publik. Jika ada seorang yang statementnya dinilai tidak menyenangkan penguasa atau kolega penguasa, langsung dihajar oleh The Invisible Group. Sebuah kekuatan yang tidak kentara. Saya adalah salah satu korban dari The Invisible Group yang bekerja bagaikan mesin penghancur itu. Kata-kata yang digunakan pun tak kuasa untuk saya utarakan, karena bisa merusak jiwa yang mendengarnya, apalagi anak-anak kita. Nilai-nilai luhur tentang kesantunan, tata krama, dan etika yang sering kita bangga-banggakan sepertinya tinggal kenangan. Atau telah masuk museum sejarah yang sepi pengunjung. Banyak pihak yang sebenarnya tidak bersalah, innocent, ikut menjadi korban. Kita sedih karena media sosial yang seharusnya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa sering didominasi oleh kalangan yang menurut saya kurang beradab, uncivilized. Karenanya saudara-saudara, saya mendukung penuh langkah-langkah Presiden Jokowi dan pemerintah untuk mengatur dan menertibkan penyimpangan di media sosial ini. Dengan catatan, penertibannya dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional dan dilaksanakan secara adil. Jangan tebang pilih dan jangan kelewat batas. Saya mengingatkan ada 3 hal penting yang berkaitan dengan hak hukum warga negara. Pertama, setiap warga negara bersamaan kedudukannya di muka hukum. Kedua, setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabatnya. Dan yang ketiga, setiap orang berhak bebas dan mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Demikian esensi dari konstitusi kita, equality before the law. Para kader Demokrat yang saya cintai, hadirin sekalian yang saya hormati, sekarang saya akan bicara tentang kebinekaan. Ada 2 pertanyaan kritis yang mengusik pikiran saya. Kesatu, benarkah
kebinekaan kita terancam saat ini. Sebagaimana yang gencar disuarakan oleh sebagian kalangan. Sedangkan yang kedua, masih relevankah kita bicara kebinekaan setelah lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka? Menjawab pertanyaan ke satu, dengan tegas saya katakan tidak. Saat ini tidak ada ancaman yang serius terhadap kebinekaan kita, namun memang ada benih-benih yang bisa mengganggu kebinekaan ini jika tidak kita cegah dan kelola dengan baik. Terhadap pertanyaan kedua, jawaban saya adalah ya, benar. Bicara tentang kebinekaan tetap dan selalu relevan. Menjaga dan merawat kebinekaan boleh dikata menjadi never ending goal. Dari perspektif sejarah, menjadi bangsa yang rukun, harmonis, dan toleran adalah bagian dari nation building. Kebinekaan kita bukanlah sekedar perbedaan identitas dari segi agama, etnis, suku, bangsa, dan asal daerah. Lebih dari itu, bangsa kita juga majemuk dari segi budaya, bahasa, adat, dan nilai-nilai lokal yang lain. Kita juga beragam dalam aliran paham, cara pandang, status sosial, dan pilihan politik dalam kepartaian. Masih segar dalam ingatan kita ketika Indonesia mengalami konflik komunal yang berdarah. Benturan horizontal itu terjadi di Sampit, Poso, Ambon, dan Maluku Utara. Perlu diketahui, untuk mengatasi dan mengakhiri konflik komunal itu diperlukan waktu 5 tahun. Itu pun masih dilanjutkan dengan proses rekonsiliasi dan trust building, yang juga memerlukan waktu yang panjang. Pesan yang ingin saya sampaikan adalah, janganlah kita bermain-main dengan kebinekaan ini. Kalau memang tidak ada ancaman, janganlah dihembus-hembuskan dan dimanipulasi secara politik. Saya ulangi, janganlah dihembus-hembuskan dan dimanipulasi secara politik sehingga akhirnya benar-benar menjadi masalah. Kita harus sungguh berhati-hati, bermain air basah, bermain api terbakar. Saya sungguh merasakan dan mengetahui karena dulu sebagai Menko Polkam, saya ikut menangani dan menyelesaikan konflik-konflik horizontal itu. Yang penting bagaimana kita bisa menjaga dan merawat kebinekaan itu sekarang dan ke depan. Saya berpendapat ada 2 kata kunci jika kita ingin sukses menjaga kebinekaan. Yang pertama adalah toleransi dan yang kedua tenggang rasa. Toleransi berarti menghormati perbedaan. Toleransi juga berarti kita bisa mengerti dan tidak cepat tersinggung atau marah jika mendengar atau mengetahui sesuatu yang tidak pas. Sementara tenggang rasa adalah kemampuan dan kesediaan untuk mengendalikan diri. Kita mesti mencegah tutur kata dan perbuatan yang bisa melukai. Menyinggung, memperolok, dan merendahkan. Di titik atau di topik soal kebinekaan ini, apakah ini kemudian menyinggung tentang pertemuan-pertemuan Presiden Jokowi ke beberapa tokoh nasional, tokoh-tokoh politik yang kemudian setiap habis pertemuan selalu mengatakan hak kita semua harus menjaga kebinekaan. Tapi kalau disebutkan bahwa tidak ada ancaman terkait dengan kebinekaan, apakah SBY jelas kini dialamatkan kepada Presiden Jokowi kali ini? Nanti kita ulas ya, kita break terlebih dahulu. Kami masih akan segera kembali untuk mengulas ini dan kembali akan melihat kelanjutan pidato politik dari Susilo Bambang Yudhoyono setelah jeda berikut ini. Ya, apakah ini kemudian pidato dengan topik yang kebinekaan tadi itu jelas-jelas menyindir Presiden Jokowi yang rajin sekali menemui tokoh-tokoh politik dan berbicara kebinekaan kurang lebih dalam rentang Desember hingga November hingga Desember begitu. Mbak Wiwi, pendapat Anda seperti apa? Ya, menarik tadi yang disampaikan. Jadi kita melihat Pak SBY seharusnya dia adalah ketua umum partai. Dia bukan presiden kan. Jadi dia ketua umum partai politik yang namanya Partai Demokrat.
tentu sebagai partai yang bukan pendukung, bukan pengusung, dia ada di luar arena kekuasaan, sepatutnya dia melakukan itu. Jadi posisinya adalah partai penyeimbang, dalam bahasa Indonesianya itu partai penyeimbang. Dalam hal ini apa yang disampaikan saya setuju tadi Bung Ray yang mengatakan kalau ini connect dengan fraksi di Partai Demokrat yang ada di DPR itu bagus sekali. Sehingga akan bunyi dalam konteks untuk membahas kebinekaan. Jadi menurut saya ada dua hal. Teksnya dapat ya, jadi jangan ada politisasi kebinekaan. Baik, kita tahan dulu Mbak, kita akan lihat kembali lanjutan dari pidato politik Susilo Bambang Yudhoyono berikut ini. Isu kebinekaan, bukan isu SARA dan juga bukan isu NKRI. Namun dalam perkembangannya seperti ada politisasi dan penggeseran dari isu aslinya. Akibatnya hubungan antar identitas tertentu menjadi tegang. Masyarakat justru bercuriga, jangan-jangan ada pihak tertentu yang ingin membenturkan satu identitas dengan identitas yang lain. Saya berpendapat ketegangan sosial politik itu harus segera diakhiri. Jangan justru dipelihara, apalagi dibesar-besarkan. Marilah kita petik hikmah dan pelajaran yang berharga dari peristiwa tersebut. Sebagai bangsa yang majemuk, marilah kita benar-benar pandai bertoleransi dan bertenggang rasa. Setelah itu, marilah kita lanjutkan perjalanan kita, melangkah ke depan, move on. Masih banyak tugas dan pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama di masa depan. Marilah kita hormati proses penegakan hukum atas saudara Basuki yang kini tengah berlangsung. Berikan ruang kepada penegak hukum untuk menegakkan keadilan. Putusan apapun mesti kita hormati. Bebaskan segala intervensi dari pihak manapun. Pengerahan kekuatan massa dalam jumlah yang amat besar dari pihak manapun barangkali sudah saatnya diakhiri. Gerakan massa yang berhadapan-hadapan bisa menimbulkan benturan fisik dan kekerasan yang tidak kita kehendaki. Dengan niat baik saya ingin mengingatkan, janganlah dibiarkan terjadinya benturan horizontal di masyarakat kita, sekecil apapun. Dulu, konflik komunal di Sampit, Poso, dan Ambon awalnya juga kecil. Di tingkat dunia, perang saudara yang terjadi di Suriah dulunya juga terbatas pada konflik antara penguasa dengan oposisi. Kemudian situasi makin memburuk ketika ISIS melibatkan diri dengan ideologi, agenda, dan tujuannya sendiri. Sekarang Suriah menjadi negara yang porak-poranda. Suriah kini juga menjadi salah satu titik ledak bagi terjadinya peperangan besar di dunia. Mungkin saya dituduh hanya menakut-nakuti, melebih-lebihkan. Tidak, saudara-saudara. Saya ikut memiliki dan sangat mencintai negeri ini. Masih berkaitan dengan situasi sosial dan keamanan saat ini, janganlah dibiarkan pihak ketiga memancing di air keruh. Jangan sampai pula negara tidak adil dan berat sebelah. Jangan dibiarkan kaum radikal dan ekstrim tampil karena merasa terpanggil dan kemudian mengambil alih keadaan dari kelompok manapun. Sudah sangat sering saya mendengar kata-kata negara harus hadir. Sekaranglah saatnya negara benar-benar yang hadir. Perlu digarisbawahi yang baru saja disampaikan oleh Presiden Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ini adalah ketika mengatakan pengerahan massa dalam bentuk besar akhir-akhir ini yang sering dilakukan harus segera diakhiri. Bung Rey, Anda membacanya seperti apa ini? Ya, itu apakah ini menjawab bahwa ketika SBY saat itu berkeberatan dituding mendalangi 411 lalu sekarang ini adalah sikap politik jelasnya yang kemudian mengatakan bahwa bukan dirinya lah yang kemudian berada di balik ini semua? Ya, saya pikir tentu akan menimbulkan kesan begitu, gitu ya. Jadi setelah hampir beliau bercerita 2 kali bercerita bahwa beliau menolak dihubung-hubungkan dengan peristiwa 411 dengan 212, sekarang ditambah lagi dengan bahkan menghimbau supaya tidak boleh ada lagi pengerahan massa, baik waktu sidang tersangka penistaan agama dan sebagainya gitu. Itu di satu segi mau menjelaskan kepada kita bahwa
Pak SBY ingin peradilan terhadap Ahok itu dilakukan secara fair, karena bagaimanapun dorongan-dorongan massa bisa berakibat ya misalnya secara psikologik orang akan terganggu, itu satu segi. Di segi yang lain beliau mengatakan bahwa saya tidak seperti yang dituduhkan oleh orang lain, bahwa saya seolah-olah yang mendorong orang untuk melakukan aksi besar-besaran untuk kepentingan politik dan sebagainya. Jadi memang kemudian jadi tersisa. Ya kan, tersisa gitu. Tersisanya apa? Oleh karena itu, bagaimana kita kemudian melihat kerangka 211, 411 dan juga mungkin aksi-aksi yang aksi yang di pengadilan. Apakah itu memang murni karena satu setting sosial tertentu, efek sosial tertentu, atau betul bahwa itu tidak ada, atau betul ada memang kerangka besar dan sebagainya gitu. Tapi setidaknya menurut saya PSBY mau menjauhkan diri dari melepaskan diri dari isu-isu dari yang selama disebut ini SARA, yang kemudian kepada beliau gitu ya, bahwa beliau tidak berada di belakang SARA, bahkan beliau mengecam penggunaan SARA, bahkan sekarang ini bahkan beliau mengatakan yang menarik itu terakhir sebelum itu sebelum ke kita gitu ya, beliau mengatakan negara dalam kondisi begini hanya menguntungkan kelompok-kelompok radikal kan kata beliau itu. Jadi sekarang bahkan beliau seolah-olah menyebut bahwa apa yang menjadi tujuan kelompok radikal itu justru akan sangat mudah dicapai dengan kondisi bangsa kita yang seperti sekarang ini. Gitu. Mbak Wi, ini pandangannya seperti apa kalau terkait dengan kalau tidak ada ancaman jangan besar-besarkan, jangan benturkan kelompok-kelompok tertentu, di akhirnya kemudian sama pertanyaannya. Pengerahan massa dalam bentuk besar yang kalau kita lihat sekarang ini sepertinya menjadi semacam rutinitas begitu ya dengan angka begitu ya 14, 212 dan rencananya akan ada 11-2 begitu menjelang pemungutan suara besok. Ini apa artinya dari pandangan Anda secara politik? Apa yang ingin dikatakan? Bagaimana kita membaca ya? Jadi menurut saya memang sangat jelas message-nya enough is enough. Jadi sudah cukup, ternyata ini dampaknya. Ini kepada pemerintah maksudnya, enough is enough ini? Iya, kecenderungan yang akan menggunakan massa dan sebagainya itu. Negara harus hadir. Tadi itu kita harus garis bawahi. Enough is enough untuk gerakan-gerakan besar yang akan menghadap-hadapkan antar masyarakat, komunitas gitu ya. Lalu negara please hadir kan gitu. Ya, perkataan Pak SBY tadi mengatakan seperti itu berarti ya sudah ada kesadaran bahwa ini serius. Kalau ternyata gitu ya antar elit tidak selesai dalam katakan gitu berkontestasi. Ini sudah paling tidak Pak SBY memberikan kesan, melempar kesan bahwa pesan, bukan kesan, pesan bahwa sebetulnya Pak SBY ingin bicara secara serius tentang ini sehingga tidak ada lagi salah paham, tidak lagi ada katakan gitu ya bicara serius ini dengan Presiden Jokowi maksudnya silang agar bisa bertemu pendapat tuh ya. Gitu ya, silang pendapat dan sebagainya. Pidato ini akan dikerucutkan ke sana sebetulnya dengan memberikan semacam starting point terhadap kejadian-kejadian yang sudah ada dan dampak-dampak yang kalau ini diteruskan itu akan seru untuk dahsyat untuk Indonesia. Nah ini yang tidak boleh terjadi. Oleh karena itu ya kelihatannya ujung-ujungnya adalah perlu ada pertemuan ya. Pak SBY kan sendiri sekarang. Sementara yang lain dikunjungi ya oleh Pak Jokowi gitu ya. Pak SBY sendiri yang belum diundang paling tidak ya oleh Presiden Jokowi. Sama sekali ya. Mungkin ada semacam kesendirian, ada loneliness dalam hal ini yang mestinya saat ini kan ingin mengatakan kepada publik gitu ya bahwa di belakang Pak SBY ini ada kekuatan yang luar biasa. Karena partai politik kan yang bersangkutan adalah ketua umum partai dan ingin mengatakan kepada Pak Jokowi bahwa dia memberikan pesan yang sangat kuat tadi itu bahwa Pak SBY ingin sebetulnya dengan kecintaannya kepada Indonesia kan, itu sudah disampaikan secara terbuka begitu ya. Tetapi apakah ini kemudian memang nyambung sebenarnya kalau kita lihat konvers terakhir Susilo Bambang Yudhoyono berbicara soal tentang penyadapan terhadap dirinya kan itu di akhir-akhirnya kaitkan juga ingin bertemu dengan Presiden Jokowi, ingin bicara belak-belakan tanpa ada mengklirkan atau mengklarifikasi seluruh prasangka, praduga, sangkaan-sangkaan buruk tentang berbagai hal begitu kan. Nah ini sekarang disampaikan dalam pidatonya bahwa pengerahan massa dalam bentuk besar harus diakhiri, tudingan soal 411 itu tidak benar kalau dialamatkan kepada dirinya begitu dan lain sebagainya. Tapi kalau lihat langkah dari Pak Jokowi kan lebih memilih tidak mengundang, tidak mengunjungi
satu tokoh politik yang bernama Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, ini bagaimana ini Anda melihatnya? Iya, memang harus diakui ada ketegangan. Ya. Saya bahkan sudah mungkin dalam 3-4 bulan terakhir ini mengatakan sebetulnya level ketegangan mereka itu udah sampai pada seteru politik gitu, yang mungkin pada tingkat perseteruan politik yang mungkin sulit dipertemukan gitu. Nah, oleh karena itu satu segi di sini, satu segi di sini. Tapi sebetulnya pada tingkat tertentu mungkin itu baik. Tapi cuma memang kelihatan hubungan ini tidak dalam kerangka yang kita bayangkan. Ini kan mestinya satu segi di kubu ini, satu segi di kubu ini dalam kerangka untuk saling memperbaiki kan. Tapi sekarang yang kelihatan kan berbalas pantun yang sebetulnya tidak menjembatani komunikasi publik dan seterusnya. Baik. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua Kita tahan dulu ya. Setelah jeda kita akan lihat juga bagaimana hubungan antara SBY dan Presiden Jokowi beberapa waktu terakhir. Kami akan hadirkan rangkumannya setelah jeda berikut ini. Pendiam. Pidato politik Susilo Bambang Yudhoyono masih terus berlangsung di Jakarta Convention Center, tapi saya akan kembali tunjukkan kepada Anda bagaimana sebenarnya pola atau relasi hubungan antara Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden Joko Widodo dalam beberapa waktu terakhir. Saya akan tunjukkan kepada Anda catatannya berikut ini. Baik, ini adalah melihat kembali keakraban Jokowi dan SBY. Baik, ini dari Jumat 12 Agustus 2011 ya, ketika menjabat Wali Kota Surakarta usai mendapat penghargaan Bintang Jasa Utama dari Presiden ke-6. Ini tentu saja masih jauh ya relasinya, tentu saja tidak ada masalah. Selanjutnya. Baik, ini juga masih jauh di 2012, mungkin kita lihat selanjutnya. Tentu saja satu SBY sebagai presiden dan Jokowi tentu saja akan sangat patuh dan hubungannya tentu saja tidak ada masalah aja sejauh itu ya. Ini juga masih tahun 2013 ketika Jokowi sudah menjadi gubernur ya. Baik, menjadi gubernur DKI, tentu saja relasinya juga masih tidak ada masalah yang signifikan. Kemudian pada 27 Agustus 2014 ya, dan 20 Oktober 2014 pisah sambut antara SBY kepada Presiden ke-7 Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Tentu saja suasananya masih sangat akrab berdua. Yang diinginkan oleh SBY saat itu adalah melanjutkan program-program yang telah dilakukannya begitu ya, dan kita belum tahu selanjutnya seperti apa. Apakah ini kemudian jadi akar masalah sebenarnya ketika banyak program-program dari SBY yang kemudian dikritisi juga oleh pemerintah saat ini yang tidak berjalan, misalnya proyek Mangkrak Hambalang dan lain sebagainya. Apakah ini yang kemudian sebenarnya membuat hubungan keduanya menjadi tidak cair dan bahkan sekarang menegang begitu ya. Ini di 12 Mei 2015 Presiden Jokowi membuka Kongres 4 Partai Demokrat di Surabaya. Kongres tersebut memilih SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat secara aklamasi. Ini juga masih cukup baik karena saat itu Kongres Partai Demokrat dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. 2015. Kalau kita lihat Rapimnas hari ini memang tidak ada salah satu unsur partai politik apalagi presiden yang diundang begitu ya. Baik, ini apakah masih ada selanjutnya? Saya ingat seperti apa yang pernah disampaikan oleh Syarif Hasan, Wakil Ketua Umum, yang menyebutkan bahwa mulai tidak cairnya hubungan ini ketika banyak sekali kesan begitu pemerintahan saat ini seperti menyalahkan pemerintah yang sebelumnya begitu. Kalau dari pandangan Anda sendiri seperti apa, Bung Rey? Ya, sebetulnya pada satu segi sesuatu yang tak terelakkan. Tidak terelakkan? Iya, tak terelakkan tuh. Misalnya pemerintah yang sekarang harus menjelaskan mengapa ia tidak melakukan ini atau membatalkan ini kan. Pasti akan terkait dengan pemerintah masa lalu gitu. Cuma kan kita harus melihatnya apakah misalnya penjelasan itu proporsional atau tidak, itu dulu gitu. Sehingga sebetulnya pemerintah yang sebelumnya juga nggak terlalu perlu bersedih hati. Sebab pemerintah baru itu kan memang dimaksudkan dalam kerangka memperbaiki dan mengkritik kan penanganan masa lalu kan kira-kira begitu. Itu yang pertama. Tapi saya pikir yang paling fenomenal itu sebagai gejala tanda kutip keretakan itu adalah ketika Pak SBY menciut seingat saya ya di Twitter soal banyaknya anggaran yang dianggap tidak terlalu efisien gitu. Seingat saya gitu. Nah, tiba-tiba itu dibalas oleh Pak Jokowi dengan berkunjung ke Hambalang.
tanpa kata-kata apapun seperti itu sebetulnya dari Pak Jokowi. Tapi secara simbolik orang memaknai sebetulnya pernyataan Pak SBY itu sebetulnya terlihat juga dari apa yang dilakukan oleh Pak SBY dalam skala rencana pembuatan Hambalang yang ternyata bukan hanya sampai saat ini tertunda, tapi juga sudah melibatkan beberapa orang masuk ke penjara karena proses Hambalang. Dari situ ketegangannya mulai ya tertata ya, ketegangannya justru tertata sampai. Jadi foto yang ini. bergandengan tadi yang kita lihat itu menjadi sudah tidak sudah Jadi, tidak bisa lagi kita saksikan lagi ya. Di Hambalang itu ini ya. Cerita awal. Baik, kita kembali ke Jakarta Convention Center untuk melihat kembali pidato politik dari Susilo Bambang Yudhoyono. Solusi. Semboyan ini harus tetap hidup dan benar-benar kita wujudkan. Komitmen dan langkah-langkah kita tidak muluk-muluk, sederhana saja. Ketika sebagian besar rakyat mengalami kesulitan hidup akibat ekonomi negara yang melemah, Demokrat harus berbuat sesuatu yang bisa meringankan beban mereka. Ketika rakyat sedang resah karena melihat keadilan dan kebebasan di negeri ini tengah menjauh, Demokrat harus berani menyampaikannya kepada negara. Jangan diam. Jangan hanya cari selamat untuk diri kita sendiri. Melalui mimbar ini saya ingin tegaskan lagi sikap politik Demokrat dalam Kongres Surabaya 2 tahun yang lalu. Partai Demokrat tetap konsisten untuk mendukung Presiden Jokowi beserta pemerintahnya guna menuntaskan masa baktinya. Tidak ada niat sekecil pun, apalagi tindakan untuk menjatuhkan pemerintahan di tengah jalan. 3 sikap politik Partai Demokrat dalam hubungannya dengan pemerintah juga tetap kita pertahankan. Pertama, pejabat eksekutif, baik gubernur, bupati, dan wali kota dari Demokrat ataupun wakil-wakilnya wajib loyal dan mendukung penuh Presiden Jokowi. Kedua, Partai Demokrat mendukung penuh setiap keputusan Presiden dan kebijakan pemerintah yang tepat dan benar, serta pro rakyat. Namun yang ketiga, Partai Demokrat akan mengkritisi dan mengoreksi keputusan Presiden dan kebijakan pemerintah yang keliru dan tidak tepat, serta bertentangan dengan kehendak rakyat. Apakah mungkin ini Mbak Wiwi karena tidak kunjung ditemui oleh Presiden Joko Widodo, maka saluran bicara belak-belakannya ada di sekarang ini. Seperti tadi di garis bawahi lagi bahwa sikap politik Partai Demokrat adalah mendukung penuh pemerintahan Jokowi JK begitu. Sampai akhir tidak ada niat sedikit pun untuk kemudian menjatuhkan, apalagi dikaitkan misalnya dengan makar. Tadi SBY sempat menyinggung soal makar juga ketika kita berdiskusi di topik yang sebelumnya begitu. Nah, Anda melihat seperti apa? Apakah karena memang tidak kunjung juga dipanggil oleh Presiden Jokowi untuk bicara belak-belakan, maka inilah kesempatannya. Ya, merefleksikan secara gamblang adanya communication breakdown gitu ya. Jadi tiadanya komunikasi lagi, hubungan yang sudah tidak baik lagi kelihatan sekali. Jadi 2015 sekarang 2017 awal. Jadi berarti sudah akumulasi berbulan-bulan dan sebagainya. Lah tentunya gitu ya, apa yang disampaikan dengan sangat tidak biasanya kita menyaksikan Pak SBY sangat asertif. Ini menurut Anda tidak biasanya? Tidak, asertif sekali. Okay. Ini asertif ya, tidak ada beban rasanya dikeluarkan semuanya. Tidak berputar-putar? Tidak, ada pertama mungkin ya. Tapi mungkin perlu juga ada konsistensi, konsisten ya terhadap apa yang diucapkan dengan bukti-buktinya. Jadi kalau tidak ada, katakan, ini kan kecurigaan ke Pak SBY tidak bisa ditutup-tutupi. Bahwa siapa behind gitu ya, gerakan-gerakan dan sebagainya itu kan dari perspektif pemerintah seperti itu ya, mencari siapa ini aktor-aktor di belakang gerakan-gerakan besar, istilahnya apa ya, aksi damai gitu ya, 4.11 dan 2.12 gitu. Ini yang kelihatannya ingin diklarifikasi juga oleh Pak SBY tadi itu dengan bahasa yang sangat asertif gitu ya, sangat menggarisbawahi dan tegas sekali. Lah tentu ya dengan bahasa-bahasa yang seperti itu Pak SBY ingin mengatakan tahun ini juga ya sesegera mungkin
semuanya harus clear dengan Pak Jokowi kan gitu. Harus ada komunikasi yang baik dan sebagainya. Tentu sebagai kekuatan politik kalau dia merasa lonely gitu ya, tidak. Jadi kalau juga. sudah sampai niatnya berulang-ulang disampaikan secara terbuka ingin bertemu Presiden Jokowi, lalu sekarang mungkin secara tidak bukan lagi ingin bertemu tapi sudah menyampaikan konten yang ingin dibicarakan kepada Presiden Jokowi, berarti memang masih ada orang-orang yang menghalangi SBY untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Seperti yang pernah disampaikan oleh jelas SBY Pak sendiri. Jokowi kan tidak sendiri ya. Pak Jokowi juga didukung oleh partai-partai. Partai pengusung utama kan PDI Perjuangan. Sementara yang lalu yang namanya PDI Perjuangan itu 2 periode ada di luar gitu ya, di luar. Dan dengan 2 periode ada di luar tentu gitu ya, ternyata tidak bisa melakukan oposisi yang maksimal juga karena partai-partai yang berkoalisi dengan Pak SBY itu lebih oposisi, lebih kritis terhadap pemerintahan saat itu ini. Nah, saat ini kita tidak tahu akumulasi dari kebijakan-kebijakan yang dianggap gitu ya tidak menguntungkan saat itu dan sebagainya mulai diungkapkan dengan Hambalang, kasus Munir itu kan termasuk ya penyelesaian kasus Munir yang Pak SBY juga lalu mengadakan konferensi pers ya untuk menegaskan bahwa dia sebetulnya sudah menyampaikan itu dan sudah ada hasilnya dan sebagainya itu. Jadi ini kesalahpahaman atau mungkin tidak ada, menurut saya ini communication breakdown di antara para elit. Ya tentunya kita berharap ya, tentu ya dengan sebagai masyarakat publik kita berharap bahwa kontestasi di antar elit ini lakukanlah secara matang, secara dewasa supaya ada pembelajaran. Ini tahun politik soalnya, tahun politik untuk 101 daerah, khususnya di Pilkada Jakarta. Dampaknya itu akan seru sekali kalau elit di nasional juga tidak melakukan satu kontestasi atau kompetisi yang penuh pembelajaran. Menurut saya itu penting sekali. Oke, kalau Bung Rey sendiri apakah sepakat dengan asumsi begini ya? Ini kalau saya melihat ketika undangan atau keinginan terbuka pernah disampaikan oleh SBY untuk bertemu Presiden Jokowi, bicara belak-belakan dengan agar hilang praduga, prasangka dan lain sebagainya, tudingan terhadap aksi 4.11, kemudian sekarang sudah bicara konten, bukan lagi ingin diajak bertemu tapi bicara konten bahwa sikap politik Demokrat seperti ini tadi disampaikan begitu ya, tidak akan menjegal Jokowi dan juga tidak mungkin melakukan makar, tidak ada di balik 4.11 gitu, tapi kemudian kritik-kritik tetap masuk. Apakah ini artinya sebenarnya keinginannya sudah sangat tinggi, ajaklah saya bertemu, tapi rupanya masih ada beberapa orang yang menghalangi, itu masih relevan tidak? Pertama keinginan bertemu ya. Jadi itu satu hal. Satu hal yang saya maksudkan itu adalah sebetulnya kan kalau kita membahas tweet-tweetnya Pak SBY soal keinginan bertemu itu memang terlihat lebih didasarkan pada persoalan personal. Oh, personal sebenarnya. Iya, dibandingkan bukan masalah kebangsaan. Loh, kan oleh beliau itu kan disebut saya bukan di belakang. Saya tidak terlibat tempat-tempat, kan kira-kira begitu. Personal semua. Personal, kemudian saya merasa disadap ya dan sebagainya gitu. Justru argumen-argumen yang dikemukakan di depan publik sebagai dasar untuk meminta ketemu dengan presiden itu yang menurut saya membuat presiden menjadi agak sulit. Bagaimana mungkin saya sebagai presiden menerima orang yang berkeluh kesah? Kan kira-kira begitu ininya gitu. Kecuali misalnya poin-poin yang sekarang ini dipidatokan oleh Pak SBY yang mau dikomunikasikan kepada presiden. Ada persoalan kebinekaan kita, misalnya begitu ya. Ada persoalan keadilan kita, ada persoalan ancaman terhadap kebinekaan, kebebasan macam-macam. Ada benih kebinekaan tapi mengatakan tadi bahwa kebinekaan tidak terancam. Atau apapun ya, tapi maksud saya itulah mestinya tema yang mau disodorkan untuk ketemu dengan presiden. Tapi tidak berkenaan saya bukan aktor di belakang 411, bukan aktor di belakang ini. Kira-kira istana tapi masih mencurigai tidak dengan kalau memang masih menolak untuk bertemu, kira-kira kan kalau soal mau bertemu itu kan sudah dijelaskan nantilah setelah pilkada dan seterusnya gitu. Tapi maksud saya yang saya mau katakan itu justru mungkin istana memberi jarak pertemuan itu karena alasan pertemuan yang disebutkan oleh Pak Jokowi itu, Pak SBY itu sendiri gitu. Misalnya kalau disebutkan pertemuan itu dalam kerangka misalnya keutuhan bangsa, keutuhan apa istilahnya itu ya mungkin akan sambutannya akan lebih cepat reaksinya. Mungkin akan lebih cepat. Tapi ini ternyata Anda melihat bahwa garis bawahnya masih lebih personal gitu ya. Dan di luar itu ada beberapa tweet dari Pak SBY yang memperlihatkan bahwa seolah-olah istana juga bagian dari yang memproduksi isu
soal bahwa beliau berada di belakang peristiwa-peristiwa yang terakhir ini. Kan ini sebetulnya nggak kena juga kira-kira gitu. Jadi ibaratnya begini, kalau nanti Pak SBY diterima oleh istana, kan kira-kira begitu. Artinya apa yang menjadi isu bahwa istana juga berada di belakang reproduksi isu terhadap Pak SBY itu benar juga. Kan kesulitan itu yang dijaga juga oleh istana, juga gitu. Baik, dengan kata lain bahwa Pak Jokowi bisa jadi menghitung ini apa keuntungannya, kemanfaatannya bagi istana kan gitu. Baik, kalau begitu kita akan lihat lagi apakah nanti akan ada respon lanjutan dari pihak istana ataukah mungkin akan ada percepatan, mungkin juga pertemuan antara Presiden Joko Widodo terhadap Susilo Bambang Yudhoyono. Kita akan masih tunggu karena dinamika politik tentu saja masih akan sangat cair, terutama ini jika dikaitkan dengan menjelang gelaran Pilkada serentak pada 15 Februari. Tapi sementara terima kasih atas ulasannya Mbak Wiwi dan juga Bung Rey Rangkuti atas ulasannya malam hari ini. Terima kasih.